Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan hari ini kita mau membahas di balik layar dari film pendek kemarin. Oh iya, siap. Yang judulnya Preman Insap. Preman Insap. Kebetulan kemarin itu kita dari tim Moleker ya, ukuran Lengser Kaler mengadakan review. Sebenarnya sih itu kan review tempat ya, tapi kemudian ya kita suguhkan dengan cara bermain film pendek seperti itu. Iya. Nah pada hari ini alhamdulillah artis-artisnya nih, talent-talentnya dari Lengser, dari Ambu dari Nini ya, dari Aki, sama dari talent yang lain nih, ini Komandan Juneng. Namanya sih sebenarnya Muhammad Dika ya. Muhammad Dika yang mana nih? Ini Muhammad Dika. Muhammad Dika ini Muhammad Dika alias Komandan Juneng. Sedangkan saya sendiri ya di balik layar, di baliknya lagi saya. Oh gitu. Di baliknya lagi. Saya mah nggak pernah kelihatan. Nggak pernah kelihatan. Cuman kemarin itu ya karena memang nggak ada lagi orang yang nggak mau, ya udahlah saya gitu. Nah seperti itu. Nah, alhamdulillah nih pada kesempatan hari ini ada Komandan Juneng. Gimana Komandan Juneng? Sehat. Alhamdulillah. Bang Iwan sehat. Alhamdulillah. Mak sehat. Nah, ini Mbak Ambeng yang kemarin jatuh di digandong. Kita mah sengaja kan. Terus sebenarnya sengaja sih. Dendam teh. Nah gini nih, untuk yang pertama kita bahas awal permulaan kenapa film Preman Insap itu dijadiin satu review tempat ya. Betul kan. Nah, kalau dari sejarahnya sendiri kan itu kan sebenarnya bukan sejarah ya, tapi karena memang tempat itu ya untuk berbenah di daerah Dengklok ya, jadi diadakannya tempat sejenis taman yang gunanya itu ya untuk nongkrong para anak remaja, yang orang dewasa mungkin ngopi-ngopi santai gitu kan. Yang anak-anak mungkin bisa dari keluarga, dari bapaknya, ibunya, atau satu keluarga, refreshing keluarga lah gitu. Karena memang di situ jajanannya ada yang jajanan berupa kuliner sejenis makanan ringan gitu ya. Sampai ya ada yang warung nasi juga ada. Seperti itu, soto termasuk kemarin kan tukang bakso ya. Nah, ini talent yang pertama, artis kita dari tim Moleker. Bang Iwan, di sesi pertama itu kan ada Bang Iwan sama Kang Aceh ya. Iya. Bang Iwan sama Kang Aceh itu turun dari mobil. Kenapa tuh ada pikiran ke situ? Alhamdulillah Kang udah nanya, itu sebetulnya ide dadakan ya. Ya. Sebelum saya ke Taman Siska, memang ada 2 mobil Kang. Ya. Ada 2 mobil beriring-iring itu. Mobil, kalau nggak salah itu mobil yang habis dari penggilingan padi. Ya. Karena memang mereka narik dedak. Dedak ya. Bukan dedak, tepatnya sekam Kang. Sekam. Ya, sekam. Itu sebenarnya kan dibawa ke kota ya? Dibawa ke kota. Kenapa dari kampung dibawa ke kota? Kita turun dari kampung berarti. Dari kampung. Sedangkan kan kemarin ceritanya kan cerita dari kota. Gimana tuh? Mungkin inilah, anggap aja itu mobil limbah mungkin. Mobil limbah. Pembuangan dia. Mau ngebuang limbah dari pabrik, kita ngikut. Kita ngikut ya. Di kawasan kita ngikut karena jalan ke kawasan gitu ceritanya sih. Dari kawasan. Dan katanya juga kan ke sono kan, harusnya kan ke sini kan. Salah juga ya. Sebenarnya salah juga sih. Karena ya itulah pembuatan film seperti itu. Kan kita memanfaatkan yang ada kan. Ya. Yang satu itu kan ya. Yang kedua nggak ada kemungkinan yang lain. Ya satu-satunya itu mobil tinggal satu ya. Nah, kemudian ya mungkin mudah-mudahan aja penonton itu berpikir mungkin mobilnya ke sini dulu, makan dulu, minum dulu di situ, nongkrong dulu, ya turun gitu kan. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan saja penonton seperti itu. Oke Kang.
Untuk selanjutnya, ini kan Kang Aceh itu kan pakai kacamata hitam tuh. Iya. Itu kan sempat ya ceritanya pas Padahal malam gitu. padahal malam gitu. Kenapa pakai kacamata hitam? Terus kok dia jalannya malah ke lain tempat? Itu gimana ceritanya tuh? Di scene pertama ya. Di scene pertama kan memang kita walaupun dari kota ya, mungkin jiwa Betawinya ke bawah, Kang. Iya. Orang Betawi walaupun bahasanya bahasa Indonesia, tapi dialek Betawinya ke bawah, terus budaya Betawi juga ke bawah. Dia benar-benar lugu orangnya sebetulnya. Sebetulnya dia dari pinggiran Betawi, mungkin yang sekarang sudah jadi. Saya juga ingat Peran Sidul walaupun orangnya perlente, memakai kemeja bagus, tapi tetap dia kampung kelihatan kampung gitu. Asli, kampung asli ya. Ya, seperti itu, walaupun tinggalnya di kota. Oke. Seperti Dan itu. tentunya pakai kacamata itu pun karena memang dia orang kampung. Orang kampung yang pengen ngetren gaya-gaya gaya orang kota. Gaya kota. Oh, kita ini dari Jakarta gitu kan. Oke. Kemudian yang kedua itu kan ada season yang katanya tuh mau nyari duit ya, mau nyari duit dengan cara apapun. Nah, kemudian kan di situ kan ada adegan mau nolongin orang tuh yang nyebrang. Nah, yang nyebrang ya. Pertamanya kan lihatnya tuh yang ceweknya cantik gitu ya. Tapi kenapa kemudian tergiur sama ada motor yang mau disikat motor, dan ternyata itu bukan disikat diambil motornya, malah disikat beneran gitu. Itu gimana tuh ceritanya tuh? Nah, kita dari awal dulu nih. Dari awal perjalanan si preman insap ini sebetulnya mereka bukan preman, Kang. Mungkin karena keadaan bukan keadaan juga, karena di kampung memang sudah sulit ya, tadi lahan pertanian udah nggak ada. Terus mereka untuk menerima hidup di kota besar juga susah, Kang. Karena tadi pendidikan mereka itu nggak tinggi, Kang. Gitu. Pendidikan mereka nggak tinggi. Setelah hidup berumah tangga, terus karena istrinya. Nah, ini cerita istrinya mungkin jiwanya pengen pengen kayak orang-orang kaya, pengen modern lah. Cuman suaminya ya karena orangnya lugu gitu. Cari pekerjaan kan susah, dia nggak punya keahlian gitu. Makanya dia, kalau orang kita mah mungkin dibilangnya apa ya? Kalau orang Sunda mungkin korek-korecok ya. Kalau di situ apa ya, serabutan kerjanya. Ya kadang parkiran, kadang itu jadi nggak cukup. Akhirnya dia diusir sama istrinya. Itu cerailah. Ada perceraian. Dia pergi mencari kehidupan yang mungkin katanya di Dengklok ini atau di Kerawang, kotanya baru berkembang. Siapa tahu dia bisa gitu, Gang. Nggak kayak di kota besar di Jakarta, dia udah sulit beradaptasi. Mungkin di sini karena baru berkembang, mungkin bisa. Nah, namun nih tadi karena dia udah lama di jalanan, mungkin kan ke bawah arus. Sempat frustasi juga dia. Pengen melakukan hal-hal yang tidak baik, padahal jiwanya emang baik sebetulnya. Tampangnya aja yang sangat. Itu makanya ada tindakan tadi hampir saja melakukan kejahatan lah ya, bisa dibilang kejahatan. Cuman si temennya ini karena orang kampung kan lugu banget. Dibilang disikat dia nggak ngerti. Disikat beneran. Disikat bener. Terus kebetulan itu kan waktu mau nyikat tas si cewek ya. Ceweknya kan nggak ada kan. Ceweknya langsung nggak tahu kemana. Dan salah juga, Kang. Ternyata si boy itu atau Kang Aceh itu salah ngelihat. Iya. Yang harusnya diambil tas itu karena si ceweknya udah pergi, yang dilihatnya nenek-nenek. Karena pengaruh kacamata juga. Kacamata juga ya. Kacamata hitam. Ya, siap, benar. Aduh. Nah, itu pada adegan apa sih adegan waktu Kang Iwan membantu nenek-nenek ini. Itu ceritanya gimana tuh sampai mau
gendong segala gitu. Itu neneknya tuh mau aja gitu. Ya benar. Nah, ini kebetulan nih ya, ini kebetulan nih. Ada. Ini ada si Emak Ada nih, si pemeran Emak nih. yang digendong. Nah, ini Emak. Emak Ambeng ya. Nah, ya. Ini, Nah. jadi sedikit saya kasih tahu sama penonton bahwa ini pemeran emak itu kemarin itu istrinya Kang Iwan. Alhamdulillah. Itu. Istri asli. Istri aslinya Kang Iwan. Jadi mau apapun terserah dia gitu. Tapi kita tetap dalam konten kita tetap kesopanan dijaga ya Kang Iwan. Iya, Benar nggak? betul. Itu coba Kang Iwan gimana tuh ceritanya? Nah, ini kayaknya yang bisa ngejelasin Ellennya langsung Oke, nggak? langsung. Nggak apa-apa, siap. Silakan. Nek, Mana? sebetulnya nenek itu atau Mameng itu lagi ngapain sih? Lagi nyebrang gimana? Sebenarnya nama arek meser tes meli kacang. Tes meli kacang arek balik. Mau beli kaca, nyebrang. Terus Nyebrang gimana? heula. Nyebrang heula meuli kacang. Meli kacang. Meuli kacang. beneran. Terima nungguan budak didinya teh, arek diteang dijemput kunaon dipulang. Di kunaon di galarotong dibalikeun kana padah deui kana tempat tentara. Padahal mah geus nyebrang eta. Itu Nyebrang. bener. Ini sebetulnya Mameng ini nenek yang udah renta ya Kang ya. Renta ya. Untuk ngelewatin jalan yang begitu padat aja susah dia. Hmm. Harus perlu yang membantu dia untuk nyebrang. Harusnya seperti itu kan. Karena dia bisa udah nyampe nyebrang memaksakan diri dan ternyata udah sampai di seberang malah dibalikin lagi. Dibalikin lagi akhirnya ya. Terus itu ada adegan pas di akhir penyeberangan itu kan langsung diturunin. Itu kenapa jadi jatuh? Itu kayaknya nih yang saya lihat ya. Yang saya lihat itu si emak ini Si Emak. ke atas kan. Jadi terlalu atas. Oh, terlalu atas. Jadi pas didudukin gitu dia jauh. Keberatan. Seperti itu kalau menurut saya sih. Aduh. Tapi itu justru kocak Kang itu ya. Yang Justru paling kocak ya. Itu Bener kocaknya ya? di situ. Tapi luar biasa antusias penonton juga ya Kang ya. Kalau ada aparatur keamanan dari parkiran Taman Siska juga luar biasa. Pak siapa itu? Pak RT atau apa Kang? Memang gini, kita memang udah berkoordinasi dengan keluarga Karang Taruna situ ya, kebetulan itu siapa namanya? Turun tenda. Topan Sofian ya. Oh, Topan Sofian ya betul. Sofian selaku ketua Karang Taruna desa, Karang Taruna kecamatan juga. Ya. Terus kemudian yang keduanya itu memang kita ada Pak RT, ada Pak RT-nya. Ayah Pak RT-na didinya gitu di Sunda ya. Ada Pak RT-nya. Ya. Ya kebetulan memang kita sengaja juga memberitahukan ya. Jadi sejak kita mohon waktunya lah sebentar gitu. Iya. Dan kebetulan ini yang paling kebetulan banget gitu ya. Apa tuh Kang? Situasi dan kondisi itu benar-benar chemistry banget sama kita. Iya. Ya, jadi semua nggak ada penghalang banget gitu. Iya. Nggak ada penghalang yang berarti lah gitu. Iya, betul. Ya semua mendukung, termasuk ibu-ibu warung juga ya. Iya. Yang sedikit atau banyak tuh latahnya. Itu mah udah naik dikit deui tah mah. Aduh ampun, latahnya. Itu sampai susah ngeditnya. Padahal semua dadakan Kang ya. Dadakan. Ya. Dalam artian dadakan kita ngumpulnya gitu, ngumpulnya Ya, tanpa skenario harus gimana gitu. Nah ini mungkin untuk ke depannya ya. Ya. Untuk ke depan sih ya. Karena semua serba dadakan, tapi walaupun seperti itu, alhamdulillah ya, film pendek ini bisa berjalan dengan penuh keyakinan dan berhasil. Amin. Sampai akhirnya diupload di YouTube. Lengser Kaler. Di TikToknya kan? TikTok boleh care. Itu. Terus Kang, sebetulnya tim boleh care ini tujuannya apa sih Kang? Ya sebenarnya gini, ya ini kebetulan ya. Jadi ini Thailand nanya ke saya. Nih ya betul. Jadi gini, sebenarnya ya biar netizen tahu Kang. Publik tahu. Boleh care itu lahir belum lama ya. Iya. Kita udah 2022 kalau nggak salah. Kita saling kumpul bareng. Itu ada berapa orang ya. Kalau nggak salah ada 5 lah. Ya lengser dulu tuh gitu. Betul. Kemudian bertambah sampai akhirnya bulan-bulan kemarin itu kita dapat SK dari Disparbud. Setelah dikasih SK dari Disparbud, otomatis dong kita selaku tim, selaku komunitas atau selaku paguyuban
harus bisa mempersembahkan yang terbaik Betul. buat yang ngasih SK, Iya. buat netizen, Iya. ataupun buat masyarakat yang memang haus akan budaya Sunda sebenarnya. Betul. Kemudian dalam pembuatan film ini pun memang kita itu terkendala ya. Terkendalanya satu, kita kamera cuma satu pakai HP, Ya. gitu kan? Kalau orang Sunda bilang uyuhan ya, Kang. Serba uyuhan lah. Uyuhan. Uyuhan. Ya kita berusaha untuk cari solusi dengan cara bagaimana gitu ya. Sekarang aja kita butuh akta notaris, ngumpulin duit, Betul, betul. ya, Kang. ngumpulin duit. Doanya buat pemirsa juga Doanya doanya. semuanya Mudah-mudahan biar apa yang kita usahakan itu, ya. perjuangan kita itu dapat keberkahan dan keselamatan. Amin, amin, amin. Tuh. Terus ini yang paling utama. Hadirnya Boleker di Karawang Utara, terutama Dengklok, Rengas Dengklok Raya ya, 9 kecamatan ya. Dengklok, Rengas Dengklok, Kutawaluya, Ya. Jayakerta, Cilebar masuk nggak? Masuk. Cilebar, Batu Jaya, Tirta Jaya, Cibuaya, Pakis Jaya, dan satu lagi Pedas. Iya. Itu 9 kecamatan. Jadi 9 kecamatan itu kita ada ya. Dari Pedas ada, dari Cibuaya ada, dari Ya. Dengklok ada gitu kan. Dari Cilebar juga ada kan gitu. Dari Batu Jaya, Cibuaya ya ada ya. Cibuaya, ada. terus Batu Jaya ada nggak siapa ya? Batu Jaya kayaknya enggak. Nah, mudah-mudahan nanti Ya. Batu Jaya ada. Iya. Nanti bisa gabung lah Insya kita. Itu. Tapi bukan tidak menutup kemungkinan ya. Kita juga ada yang orang Kerawang. Iya. Yang orang Kerawang tidak Betul. ikut ke kita. Ya artinya gini, kita sama-sama membangun dan melestarikan budaya Sunda itu tidak harus dengan satu komunitas. Iya. Misalkan nih Kang Iwan ada di Boleker, tapi Kang Iwan juga bisa di komunitas lain Siap. yang masih tetap mengusung tentang budaya Sunda. Gitu. Budaya Sunda. Gak apa-apa, itu bebas kalau menurut saya seperti itu. Nah karena kan tujuannya itu yang melestarikan budaya Sunda kan itu. Nah jadi Boleker ini aslinya itu mereka para lengser dan aki-aki dan nini-nini gitu. Jadi Betul, para betul. aki lengser dan nini lengser sebenarnya itu tujuannya. Tapi kemudian kita harus berkembang, nggak harus melulu kita itu di lengser gitu kan. Iya. Kan kalau ini yang namanya mencari uang itu kan wajib ya, wajib. Kalau menurut saya wajib. Kalau sunat ya berdoa kan nggak begitu. Yang namanya apa sih makan minum itu harus pakai uang. Betul sekali. Itu makanya wajib kipayah, nyiar kipayah wajib. Nah, gitu. eta cek orang Sunda mah nya Kang ya. Terkecuali yang tidak mampu seperti lumpuh apa itu kan lain cerita kan. Iya. Kalau kita mah masih sehat ya itu. Jadi ada istilah dalam bahasa Sunda wajib kalampah, sunat kalampah, wajib kaala gitu Tiba apa? Wajib kasambut sunat kalampah. Nah, wajib kasambut sunat kalampah. Itu bahasa eta. Menyelam Minum air 2-3 pulau telem. bungkang orangnya. Bukan. Kesepuhan. Oke. Ini sekarang Ambe udah cerita tadi, terus Kang Iwan juga udah cerita tadi. Ya, sekarang nih giliran Komandan Juneng. Komandan. Muhammad Rika. Muhammad Rika. Saya mau tanya nih. Namanya bagus nih Muhammad Rika. Muhammad Rika. Kenapa dijuneng-juneng dulu? Gak tahu ceritanya gimana nih. Iya, gimana? Nah, Komandan Juneng itu Kang Mumu. Ya, Kang Mumu. Jadi Muhammad Rika itu Kang Mumu. Ini Kang Mumu preman pensiun atau gimana? Kang Mumu itu mah ya. Nah, Komandan atau Kang Mumu? Komandan atau Mumu ya? Setera bebas. Oh, bebas. Komandan Juneng. Nah, Mang Juneng gini. Itu kan kemarin itu kan ada cerita Komandan Juneng itu nginjak kakinya Kang Iwan sehingga Kang Iwan nggak bisa berkutik. Itu kok sampai terpikirkan seperti itu gimana ceritanya? Nah, karena kan ada ada apa? Yang sakit gitu kan. Injak aja gitu kan. Diinjak. Iya, Apakah memang Kang Juneng itu udah tahu kalau Kang Iwan sakit apa sih namanya sih kalau Bodoh sih kalau bahasa Sunda sih. dalam bahasa isi canteng banget tuh. Gitu atau gimana itu ceritanya? Ya, Atau memang ada skenario di balik itu? ada Skenario ya memang gini kan kalau memang itu antara saya pribadi selaku sutradara sama Kang Iwan memang udah sepakat ya. Jadi kalau
nanti itu Komandan Juneng itu nanti nginjak kakinya Kang Iwan kan seperti itu ya Kang Iwan. Cuman memang ada kesalahan sedikit. Jadi harusnya kemarin itu Komandan Juneng itu didorong oleh Akhileter atau Mang Akbar harusnya jadi anak buah Intel itu harusnya. Jadi nggak sengaja keinjak. Ini mah malah disengaja sakitnya minta ampun berarti benar-benar sakit itu. Sakit. Asli sakit. Nah, ngomong disangka acting. Iya. Kan itu ceritanya. Gitu. Sampai akhirnya ya dia terbungkuk, lemas karena memang rasa sakitnya itu. Kemudian ya akhirnya Komandan Juneng dengan tegas memerintahkan dua preman ini, Kang Iwan dan Boy, ya Kang Aceh, untuk kemudian disuruh bantu cuci piring kan itu ya. Nah, cuci piring. Terus Kang makan. Nah, ini ada sebenarnya enggak eksis ya. Tapi kemudian dia muncul tiba-tiba. Kakak saya, Kang Dayat. Kang Dayat itu lumayan, aktingnya lumayan. Kan kemarin itu kan Kang Dayat kan saya suruh langsung jadi tukang baksonya ya. Pelayan ya. Ya itu seperti itu. Kemudian dimarah-marahi karena memang dia apa namanya? Dia itu nagih ya. Atau ya istilahnya nagih lah gitu ya. Tapi kemudian malah dimarahin karena memang si preman ini bingung mau bayar pakai apa? Karena sebelumnya ada bos Odos, yang diperankan Mang Odos sama temennya tuh, teman Akbar, membohongi lah intinya ya. Karena ngasih janji ya kalau dia itu mau traktir, dia itu seorang bos dan seorang yang punya tempat itu kan itu sebenarnya kan. Akhirnya ini bukan berbesar hati, gede hati. Ya, wah besar harapan ada bos kan gitu. Sampai akhirnya dia juga mau istilahnya kerja lagi di pos itu kan ceritanya. Tapi kemudian berkata lain kan. Ya ceritanya berkata lain. Ya akhirnya ya udahlah. Padahal pembual gitu. Akhirnya kemudian ya Komandan Juneng inilah yang nanti kemudian jadi menyuruh-nyuruh Kang Iwan jadi nyuci piring gitu kan ya. Oke. Gimana tuh tanggapan Komandan? Ya bagus sih. Bagusnya dari sisi apa? Sisi tanggung jawabnya gitu. Jadi walaupun preman tapi tetap dia ada tanggung jawab kan gitu seperti itu ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Sekarang secara pribadi nih, saya mau tanya ke Komandan Juneng. Ada hal positif nggak dari cerita di atas? Dari cerita film itu? Ada sih. Sisi positifnya apa? Ya gembiraan. Satu, kegembiraan. Kedua Bisa orang tahu gitu. maksudnya orang tahu apa? Ya tentang film itu Preman Insaf gitu kan. Iya, maksudnya kan itu preman insaf. Tapi kan kita sebenarnya kan di film itu kan mau mereview tempat. Ya, jadi intinya kita sedikit besarnya ikut membumikan tempat itu. Artinya Taman Siska kan seperti itu. Oke. Kemudian secara pribadi sendiri Kang Juneng merasa bangga nggak bisa tampil ditonton orang banyak? Merasa bangga. Ya, oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua nanti kudu lebih eksis. Ya. Kudu lebih eksis. Oke, terima kasih. Biasa lagi ya. Nah, ini komandan kita. Sebenarnya saya cari orang-orang kayak begini. Bukan berarti ini dari lubuknya, tapi kemudian dia dari lubuknya itu asli, real asli gitu, bukan dibuat-buat. Yang kita tahu kan kalau dibuat-buat tuh kayak Kang Kacus gitu kan, ya jadi seperti dibuat-buat banget gitu kan. Kalau ini real memang seperti ini gitu. Makanya ya kita acungkan jempol buat Komandan Juneng. Oke, nah seperti itu kan. Terima kasih Bang Juneng. Kita kembali ke Kang Iwan. Nah, Kang, saya juga merasa film ini luar biasa. Kenapa bisa luar biasa? Karena di sini kesimpulan dari film Preman Insaf ini
sebetulnya walaupun memang perjalanan sulit ya Kang ya. Iya. Perjalanan sulit, harus ditipu dulu sama Mang Odos. Tapi ternyata kalau kita mau berbuat baik, Allah akan memberi jalan, Kang. Iyalah tentu. Walaupun caranya bagi kita mungkin salah, Kang. Bagi kita mungkin perih ya, harus seperti harus dipermalukan dulu, ditipu dulu sampai nyuci piring. Iya. Padahal preman gitu kan disuruh nyuci piring. Ternyata kita memang harus berubah, Kang. Iya. Kalau ada orang yang punya niatan ingin berbuat baik, tentunya insya Allah ada jalan. Nah itu. Jadi kalau memang kita mau berbuat baik, akan ada orang baik pula yang baik kepada kita, gitu. Gak tahu ya itu urusannya mungkin baik dalam hal apa, gitu. Tapi yang jelas dalam film kemarin itu, film pendek yang diberi judul Preman Insaf itu kebaikan yang dibalas dengan kebaikan pula. Seperti itu ya. Ya, mungkin hanya itu atau ada lagi? Ya tadi sih yang saya simpulkan seperti itu. Kalau kita punya keinginan atau niat memang mau jadi orang baik, tentunya akan dipertemukan sama orang-orang yang baik. Walaupun di dalam perjalanan mungkin ada Kang ya. Ya benar. Ada yang aja ya penghalang atau rintangan seperti itu. Dan akhirnya kan mereka berdua memiliki pekerjaan dan diterima di tempat itu kan. Nah, itu alhamdulillah dari cerita itu. Gitu. Bahkan sampai ada orang dinas kan? Ya. Orang dinas yang mau memberikan solusi itu sekaligus tempat singgah. Iya. Alhamdulillah seperti itu. Dan yang terakhir, tujuan kita mereview tempat betul. Berhasil. Alhamdulillah ya kan. Tujuannya kan itu ada Taman Siska yang baru muncul ke permukaan, yang dibangun lah ya. Kalau dibangun bukan, tapi memang dulunya sudah ada gitu. Tapi kemudian dari Dinas Pertamanan memperbaiki untuk dijadikan apa? Dijadikan tempat kuliner, tempat nongkrong, tempat apa? Saya tempat wisata keluarga. Yang paling bukan aneh sih, sebenarnya nggak aneh itu ya, karena kita bisa buat seperti itu, nggak ada pengamen. Iya. Bener, nggak ada pengamen kan? Betul ya. Nggak ada pengamen. Yang buat kita betah ya? Iya, itu yang buat kita betah. Maaf, bukan berarti kita menyepelekan pengamen, enggak sama sekali. Cuman banyak oknum pengamen yang suka seenaknya. Kadang maksa ya Kang ya. Kadang maksa mengganggu gitu. lah, mengganggu akhirnya gitu. Kita enggak ini ya, kita welcome ya sama pengamen karena kita juga sama kan dunia seni seperti ini. Kalau toh pengamen yakin nggak seperti itu, yakin mereka sopan gitu. Kalau bisa mah harus ada tempat ya Kang ya. Ada. Kita buat pengamen tempat ya. Betul. Tempat pengamen juga silakan aja kalau memang diperbuat. Nah ini saran nih ke depan. Buatkan tempat buat pengamen di situ. Kalau memang ada. Jadi ada khusus pengamen jalanan yang memang benar-benar nyari nafkah di tempat itu. Betul. Tetapi tidak keliling. Betul. Mereka menggunakan alat-alat seni, alat-alat audionya gitu ya di situ. Jadi dia berbayar juga ke pemerintah. Betul gitu sekali. Kan. Dan dia nggak bakalan dibongkar oleh siapapun. Itu juga harus buat para pengamennya juga harus bagus ya Kang tentunya ya. Penguasaan musiknya, vokalnya. Mungkin kan nanti banyak request lagu. Betul sekali. Itu, ya. Juga saya berterima kasih sekali buat para pendukung tentunya. Dari yang punya tempat nih Kang. Iya. Itu yang tadi siapa tuh? Bakso Idoy. Oh namanya Bakso Idoy. Ini tadi ada uanya yaitu Waeki. Waeki itu uanya. Ya. Yang putih-putih orang kalau nggak salah. Alhamdulillah nih Bakso Idoy datang ya. Buat teman-teman pokoknya datanglah kalau ke Taman Siska Bakso Idoy. Aya karedok oge nya Kang. Aya karedok. Kita belum pernah mereview karedoknya. Belum pernah. Gimana nih? Kita coba lagi ke sana nanti. Siap. Aya lontong ongkos cenah. Aya lontong. Ya siap. Bakso pakai lontong bisa. Nah itu saya jadi ada pertanyaan nih. Baksonya bikin sendiri atau gimana? Ya. Kita harus telisik lagi Kang. Telisik lagi. Oke. Mungkin hanya itu saja dari kami. Mudah-mudahan
dengan pemaparan seperti Atur nuhun ini Kang Sadayana, atur langsung nuhun. dengan Neneng sih, para oke, talentnya, atur nuhun. Kang Iwan, Komandan June, Istri, sama Pak Abe, Pak Supir, makasih saya Pak pribadi Supir. salah beberapa Ya, Zahra. kameramen, ya. Kalau memang ada dari perkataan kami yang kurang jelas, kurang Iya. paham dan menyinggung, tapi intinya bukan semata-mata untuk itu. Kita berdialog di sini Iya. semata-mata hanya untuk memperjelas tentang film pendek kemarin. Betul. Seperti itu sekali. aja mungkin. Betul sekali. Terima kasih untuk semuanya. Siap. Selamat beraktivitas, selamat siang, dan selalu bahagia tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.